nanya, yang ada museum fosil-fosil mas? Ada? Oh ada mas, tepatnya di Bukit Tengah. Kalau jenengan mau ke sana nanti saya antar. Mohon maaf, bisa nganterin saya pak sana pak? Oh bisa. Mari kita antar mas. Ya, mas. Kita lebih baik ke balai desa dulu, kita lapor dulu ke pihak pemerintah desa supaya kita lebih ada izin dari desa, kita kan lebih leluasa. Oke, siap. Manut mas. Kita langsung berangkat ya Mas Rizky. Oke, Ya sudah dapat izin dari pihak pemerintah desa Galuh Timur. Jadi kita mengeksplor tentang keindahan dan kekayaan desa Galuh Timur kita lebih leluasa. Tuh, ayo kita bawa. Jalan kaki aja mas. Oh iya, jalan aja. Ini adalah pesona alam dari desa Galuh Timur. Indah kan pemandangannya. Bagus. Apalagi kalau kita sampai sore di sini, itu anak-anak muda kumpul di sini kebanyakan. Istilahnya kalau orang Galuh Timur itu nunggu sore sampai beduk maghrib gitu mas. Iya, padahal kayak gini tok ya, tapi bagus ya mas ya. Kalau sore rame ya di sini ya. Wah, top ini. Ini berarti yang kemarin saya lihat di YouTube apa namanya Jembatan Cinta di sini mas? Ya betul ya? Jembatan Cinta atau Jembatan Saka 23. Oh ternyata di sini tempatnya mas. Ayo mas, lanjutin mas. Ayo, kita jalan. Udah dekat berarti ya mas? Sudah Udah dekat ya? 100 meter lagi. Ini saya ngeliat ini di Facebook mas, di medsos. Alhamdulillah hari ini saya selek sini. Ya, Syukur lah ya, saya nyampe sini. Kampung Purba. lumayan lah. Oh, ada Pak Guru kebetulan ini. Gimana kabar Pak Guru? Alhamdulillah. Ini ada apa lagi Pak Guru? Ini sahabat saya lagi Pak Guru. Ini kebetulan lagi pengen tinjau Kampung Purba. Oh iya. Ini kamu dari mana lagi? Saya asli Tonjong mas. Asli Tonjong cuman lama di Rantauan. Selagi mudik kemarin sudah melalui 14 hari. Saya baru pengen keliling di desa-desa yang ada di Kecamatan Tonjong. Ini saya ngeliat ini di medsos ini mas. Iya. Nanti di medsos. Ini rumah fosil Purbakala Kampung Purba Desa Galuh Timur. Ya untuk lebih jelasnya kita ke sana saja nanti menuju ke rumah fosil dulu. Nanti lihat-lihat fosilnya. Setelah itu nanti bisa ke tempat penemuan fosil tersebut. Ya. Monggo Pak Gus. Monggo Mas. Ayo Monggo, Mas Kevin. Ini silakan. Iya Pak Guru. Iya, kita jalan. Saya kali kalau rumahnya di sini harus ngapa-ngapain terus tiduran terus ya. Ini mas, tempatnya mas. Iya, bentar lagi nih, bentar lagi. Nah ini kita udah nyampe nih, ya. Waalaikumsalam. Ini udah nyampe rumah fosil Kampung Purba Desa Galuh Timur. Nah, di bangunan inilah tersimpan fosil-fosil penemuan di Kampung Purba. Nah,
antaranya banyak sekali fosil gajah purba, fosil-fosil. Ini kuncinya sama siapa mas? Ada nanti, Ada. Bisa dihubungi ya mas ya? bisa dihubungi nanti kita telepon dari pihak yang mengelola ini, nanti dia nanti membukakan pintunya, nanti kita bisa melihat isi di dalam rumah kampung purba ini. Oke. Ya saya hubungi dulu ya. Oke. Tadi saya sudah hubungi dari pengelolanya, nanti akan mengantarkan kunci pintu ini. Oh ini. Enggak, nih kuncinya Pak. Iya, matur nuwun Mas. Iya, Monggo. monggo silakan. Mas, masuk. Oh, Ya beginilah keadaan. berantakan banget mas. Fosil-fosil hasil penemuan di situs Kampung Purba. Ini penemuannya hebat, tapi kok berantakan kayak gini mas? Memang Kayak nggak dirawat apa ya? iya. Ya, Memang kayak nggak dirawat ini. Di samping itu keadaannya juga becek kayak gini ya. Ini kan air masuk dari Ini berarti bocor, air dari sana masuk ke sini. Waduh mas sayang banget ini mas. ya padahal ini kan suatu aset internasional. Iya, ini aset dunia ini. Tapi kita pemerintah katanya sih mau membuatkan museum, tapi sampai sekarang ada kabar berita dengan Mas itu di mana Mas? Nanti kini Mas Danisa ketemu dengan Mas Ervin, kebetulan dia itu lagi jalan di perbatasan yang mau masuk Desa Galuh Timur daerah itu. Nah, beliau ini aslinya sini dari Tonjong, cuman apa ya, penasaran dia pulang kampung, ya katanya melihat situs-situs purba di Galuh Timur ini, kampung purba. Makanya ya saya antar sampai ke tempat sini Mas. Iya. Ya. Mas, ini udah lama nyari-nyari gini mas. Oh, udah lama Mas, itu nyarinya hampir tahun-tahun nggak. Udah prosesnya itu udah sekali cari langsung ketemu. Luar biasa ya. Untuk satu barang, untuk satu fosil saja nyarinya itu bisa sampai 1 bulan 2 bulan. Ini memang Tapi jujur nih, ini fosil nggak jauh beda sama yang ada di museum-museum lain. Kayak di Museum Geologi Bandung juga kan ada bentuk fosil terus ada keterangannya. Sayangnya satu. Jujur, saya kaget melihat rumah fosil ini. Saya ngeliat di medsos mas. Tapi setelah saya datang ke lokasi, kok kayak gini, kayak nggak ada perawatan. Ini sayang, ini aset dunia mas, dunia ini. Ya mohon maaf mas, saya ngomong kayak gini ya. Ini lantai kayak ya gini. tidak apa-apa, memang keadaannya seperti ini. Dari pihak pelestari pun sudah diusahakan ke pemerintah daerah juga sudah banyak membuat janji-janji tentang pelestarian fosil-fosil ini. Tapi nyatanya ya sampai sekarang entah hanya sekedar janji atau gimana. Tapi mungkin harus lebih tahu nih kan juga banyak berkecimpung di pemerintahan walaupun bukan pejabat. Aduh, sayang, sumpah sayang seribu sayang. Gimana Pak? Ini soalnya iya, memang banyak saya sekali yang apa namanya, pengen agak komplain. Iya. Ya kok kayak gini? Ini padahal data udah sama semua ya. Ini mungkin kalau dikumpulin lebih dari ruangan ini mas. Wah, lebih banyak lagi. masih banyak. Masih banyak. Bahkan mungkin yang di rumah-rumah warga juga Masih ada. banyak. Malah justru dari pihak luar daerah seperti dari Sangiran itu kan sudah apa namanya, gading gajah purba ya? Iya. Apa sih istilahnya? Gajah purba. Lepas. Lepas. Itu di situ sang keterangannya ada. Keren sebenarnya ini. Itu di sini itu diperhatikannya oleh pihak dari Sangiran, Museum Sangiran. Hubungannya baik. Iya, itu lebih baik Pak. Loh, gitu aja kotor mas. Ini nggak pernah deh. Ya, ini bukannya kita mau dibersihkan atau mungkin bentuk protes dari kami pelestari. Artinya protes, loh,
sudah beberapa kali ditinjau ke sini dari pihak pemerintah, kabupaten atau dari mana. Tapi kan nyatanya ya kami harus bergerak sendiri, kami harus mencari dukungan sendiri. Nah, kedepannya kami tidak tahu nih barang-barang penemuan ini mau dikemanakan, apakah mau dikubur lagi di tempat ditemukannya. Tapi kan itu tidak mungkin karena ini kan suatu aset besar. Kalau seandainya kita memaksakan sementara anggaran nggak ada, ya sudah, ya kan, keterlibatan pemerintah daerah juga nggak ada sih. Iya. Kalau untuk ukurannya dana, maaf saja Mas, ini banyak sekali loh kolektor-kolektor dari ibu kota Jakarta, bahkan dari luar negeri yang menawarkan fosil-fosil ini dengan harga yang fantastis. Tapi kan kami tidak mau seperti itu, tidak mau menjual kekayaan daerah. Ya, akhirnya ya seperti inilah keadaannya. Bagaimana Mas? Dengan sebagai orang yang mungkin baru di sini ada pemikiran apa tentang fosil-fosil ini ke depannya mau dikemanakan? Ya intinya birokrasi ya Mas, birokrasi ya. Iya. Jujur, saya pertama kali hadir di sini, tapi informasi tentang rumah fosil, tentang fosil-fosil yang ditemukan di Galuh Timur ini, saya menikmati di medsos. Saya pikir di medsos kayaknya ramai bagus ya. Pas saya datang ke lokasi kok kayak gini, ini memang ada yang nggak sehat ini Mas. Informasi itu menyebar sudah mungkin bahkan Sampai sampai Bupati udah, iyalah ya. Bupati udah kesini Mas. Bupati sudah berulang kali pernah sering. Bupati berapa sudah kesini? Sudah, bahkan kan ada yang namanya launching Kampung Purba. Itu kan hanya awalnya saja, batas seremonial aja. Seremonial aja. Iya, Foto-foto selfie gitu ya Mas ya. selfie, acara. Tapi kan kelanjutannya ya seperti ini. Untuk bahkan ini dari pihak luar seperti tadi katanya ramai di medsos, dari pihak YouTuber dari mana saja sudah datang ke sini dengan janji-janji yang manis lah. Tapi setelah saya lihat dia terekspos di YouTube memang rame, tapi kok ya selanjutnya ya seperti itu tadi. Sama saja baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak luar, artinya dari apa orang-orang yang mungkin katanya peduli untuk mengangkat apa situs ini, tapi kan sebatas setelah datang ke sini diliput, dia dapat konten video di upload di YouTube, setelah itu hilang, nggak ada perhatiannya. Ini kan aset dunia. Kalau dikemas luar biasa, nanti hasilnya luar biasa banget. Nun sewu saya mau nanya, ini bikin bangunan pakai dana mana Mas? Dana siapa? Ya bikin bangunan ini kan dana kita swadaya antara Dari pelestari iya, itu, pelestari warga yang ya? sekitar 7 orang itu sama warga bergotong royong hanya ingin menyelamatkan aset ini. Kalau kita orientasinya kita cari dana, loh bisa saja kita jual ke kolektor, udah kita rampung, dapat dana besar, Tapi kita tadi, cari lagi. Ini Pak Guru ya? Iya. Pak Guru tadi berbicara seperti mewakili suara dari teman-teman pelestari. Berarti memang teman-teman pelestari itu merasa dicuekin ya, dengan sudah mencari terus mengelola ini dengan baik, tapi tidak dapat sentuhan-sentuhan dari instansi di atasnya. Ya memang seperti itu keadaannya dari teman-teman pelestari tadi. Ya mau istilahnya kita tidak mencari materi, kita tidak mencari nama untuk tenar, hanya kita itu peduli dengan potensi yang ada di desa ini. Di Kecamatan Tonjong itu ada 14 desa. Yang saya sering dengar itu justru jadi Desa Galuh Timur karena ini Mas. Kemarin ditemukan baru apa namanya? Manusia purba ya? Manusia purba tertua. Tertua di dunia Mas. Di dunia bahkan. Nah, dunia loh ya. Ini kalau misalnya pemerintah kita, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Brebes, Dinas Pariwisata mengelola ini dengan baik, saya yakin luar biasa. Berarti kalau di jentrek ada ini ya, jentrek itu berarti diluruskan
dikait-kaitkan. Ada yang dari Sangiran itu. Oh iya. Berhubungan ke sana, Mas? Jelas, Jelas, pasti. ya? Bahkan ini lebih tua dari Lebih Sangiran. tua dari sana? Iya, lebih tua. Situsnya lebih tua dari situs Sangiran. Bahkan kami itu dengan pihak Sangiran masih berkomunikasi aktif. Malah dengan Pemda sama sekali. Enggak. Enggak. Malah dari pihak pelestari hubungan baiknya sama Iya, pihak dengan Sangiran. pihak Sangiran. Sama Kabupaten Brebesnya enggak? Enggak. Ini ada yang enggak. Ini ada yang enggak beres ini, Mas nih. Ya saya nggak tahu, saya kan hanya sebatas melestarikan saja Iya. ya bagusnya. Cukup Mas, ini udah sore. Kita tadi jalan kaki ya Mas. Oh iya. Lumayan jalan kaki. Karena kita juga selain harus melihat ini, kita juga kepengen sejauh mana sih dari perbatasan Desa Kalijuran ke Timur juga di lokasi di Duku Tengah ini ya. Iya tuh. Kayaknya cukup Mas Gus. Oke. Matur nuwun banyak udah nonton itu. Saya Pak Guru, Pribadi makasih minta banyak Mas. maaf lah ya, keadaan dengan keadaannya seperti ini dan dengan datangnya secara dadakan. Ya memang kalau emang Kesannya ini kan tidak dadakan. terawat, memang ini memang sengaja. sepertinya nggak Iya. terawat. Memang. Makasih banyak Mas. Mas Gus tadi juga mantri dari sana ke sini. Tadi kita juga mampir ke Balai Desa Galuh Timur. Ya. Sepanjang jalan kita menikmati sejuknya, terus ketemu Pak Guru dan udah ngerepotin ngantar sini. Tadi kita juga udah dengar cerita-cerita sekelumit tentang perjalanan mungkin atau pengelolaan rumah kos ini. Dan saya pribadi sebagai warga Tonjong juga menyayangkan apa yang harus terjadi. Tapi semoga nanti ke depan ini akan lebih diopeni oleh pemerintah. Amin. Kabupaten Brebes Mas. Maneman yang satu harus kita garis bawahi adalah bahwa ini aset dunia, nggak main-main aset dunia ini Mas, aset dunia. Saya yakin kalau ini dikelola dengan baik, nanti akan mendatangkan profit untuk warga sekitar, untuk Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong, bahkan untuk Kabupaten Brebes Mas. Jadi kita bareng-bareng berdoa lah, tapi jangan lupa juga berusaha. Makasih banyak ya Mas ya. Ya, sama-sama. Kita mohon maaf lah. Ayo. Mas Kus, nanti nganterin saya lagi Mas. Iya. Siap. Ya, saudara Mas ya. Terus. Kontrol pada ini. Iya, saya mau beres-beres ini dulu. Ya. Saudaraku semuanya, hari ini saya datang ke rumah fosil di Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Saya melihat dan mendengar tentang penemuan fosil ini justru di medsos. Setelah saya datang ke sini, ternyata keadaan seperti ini. Jujur saya sebagai warga Tonjong merasa kaget dan sedikit prihatin. Ternyata rumah fosil yang menyimpan aset dunia ini terbengkalai dan tidak terawat dengan baik. Saya pikir warga desa Duku Tengah, Galuh Timur dan para pelestari juga sudah maksimal bekerja, sudah maksimal memperjuangkan ini semuanya untuk mengumpulkan di ruangan sini. Tinggal bagaimana pemerintah Kabupaten Brebes mampu menyentuh dan mengelola ini dengan baik. Dan harapan saya semoga kedepannya rumah fosil ini akan berkembang dengan baik. Minimal adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat sekitar agar Dukuh Tengah, Galuh Timur, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes makin dikenal oleh dunia luar. Bahwa Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong punya aset dunia yang patut diperjuangkan dan patut dikenalkan di seluruh penjuru dunia. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Salam Tonjong Ijo Raya Raya.